Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengendalian penyakit antar penosa pada komunitas pepaya, yang berdasarkan anggotanya yaitu Nanda Juniari Putri, Salsabila Buru Tarigan, Satya Dewi, Ira Maulidia, Irda Febrianti, Nadila Agustina, Ira Fitria, dan saya sendiri Muhammad Rizky Fadil Rahab. Dan yang slide pertama yaitu baru akan dibacakan oleh Nadila. Pada Nadila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, deskripsi dari pepaya. Sebelumnya kita harus mengetahui tanaman pepaya, yaitu merupakan tanaman yang tumbuh adaptif di daerah beriklim tropis dan subtropis. Dan tanaman ini dapat tumbuh di pekarangan maupun dibudidayakan secara intensif. Nah, untuk pepayanya atau karika pepaya atau disebut dengan kata lain itu betik adalah tumbuhan genus Carica yang berasal dari Meksiko, bagian selatan dan bagian utara Amerika Selatan. Namun, kini sudah tersebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah untuk diambil buahnya. Kita lihat dari gambar tersebut bahwa gambar tersebut buah pepaya yang begitu segar dan daun mengeri dan daun yang hijau, terdapat penyakit pada buah ini. Nah, di sini kita akan membahas penyakit pada tanaman pepaya. Yang pertama itu ada layu bakteri. Biasanya layu bakteri ini menyerang pada daun pepaya yang warnanya itu menguning dan disebabkan oleh Bacterium papae. Daun tanaman yang terserang bakteri ini akan mengalami layu mendadak tanpa ditandai dengan menguningnya daun. Buah yang masih muda akan tampak pucat dan getahnya encer serta berguguran. Pengendalian penyakit dari penyakit layu bakteri ini dapat dilakukan dengan cara pembuangan air harus bersih dan kering. Bedengan selalu kering di luar tapi lembab di bagian dalam. Lalu melakukan rotasi tanaman dengan jenis tanaman lain yang bukan sepamili. Dan selanjutnya itu sebelum penanaman, bibit dicelupkan ke air yang telah diberi streptomisin sulfat atau kisitetrasiklin. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Selanjutnya ada yang kedua itu penyakit pada tanaman pepaya, yaitu rebah batang. Nah, pada rebah batang dapat menyerang tanaman pepaya mulai dari pembibitan hingga tanaman yang berbuah. Penyebab penyakit ini adalah cendawan. Serangan yang ditandain dengan gagalnya kecambahan muncul ke permukaan tanah ataupun benih muda di persemayam. Tiba-tiba rebah itu lalu mati. Jika diperhatikan secara seksama, akan terlihat infeksi di pangkal batang sehingga berwarna coklat kehitaman. Dan bagian pangkal batang ini akan tampak basah. Akibat serangan ini, tanaman menjadi mengerut, rebah, dan akan mati. Nah, untuk cara pengendalian dari penyakit tanaman ini, yaitu yang pertama, menyemprotkan Flavissure N 1,5 mm per liter saat pembibitan ataupun 14 hari setelah penanaman. Yang kedua, pada saat tanaman dipindahkan, tanaman di lapangan disiram larutan Flavissure 2,0 mm per liter sebanyak 200 sampai 250 mm air. Dan yang ketiga yaitu penyemprotan fungisida secara berseling. Misalnya mensojab 2,0 gram atau 1 Propinep 2,0 gram per 1 dengan Previsiur N 1,5 mililiter per 1 sampai 2,0 mililiter per 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya ada penyakit pada tanaman pepaya antraknosa. Antraknosa merupakan penyakit yang sangat ditakuti petani. Musim hujan dengan suhu dan kelembaban yang tinggi menjadi penyebab meningkatnya serangan penyakit ini. Penyebabnya adalah cendawan Soletorichum capsici dan Glosporium piperatum. Soletorichum capsici akan membentuk bercak coklat kehitaman. Pengendalian penyakit antraknosa dapat dilakukan dengan cara treatment benih. Treatment benih, rotasi tanaman, aplikasi fungisida, Victory 80 WP diselingi Promefon 250 EC. Buah yang terserang dipanen setiap hari dan dipisahkan lalu dibakar. Penyemprotan fungisida campuran Roveral 0,5 gram per 1 dan Mancozeb 2,0 gram per 1 atau dapat dengan Derosal 0,5 mili per 1 dan Propinep 2,0 gram per 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada di sini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit antraknosa pada pepaya. Di mana yang pertama itu ada varietas. Di mana varietas itu dikatakan ketahanan berbagai varietas pepaya terhadap penyakit antraknosa belum diketahui secara pasti. Informasi yang baru diketahui pepaya varietas Kalina sangat rentan terhadap penyakit antraknosa di pertanaman. Dan yang kedua itu ada cuaca, di mana umumnya suhu yang tinggi disertai hujan menunjang perkembangan penyakit antraknosa pada pepaya. Hujan angin akan menyebabkan serangan penyakit semakin parah karena perciknya air dalam terpencar sehingga jarak yang cukup jauh dan dapat menimbulkan luka pada jaringan tanaman pepaya. Suhu optimum untuk pertumbuhan cendawan patogen dan perkembangan penyakit adalah 25 derajat Celcius. Kelembapan optimum untuk sporulasi adalah 98 derajat. Adanya lapisan tipis air sangat diperlukan untuk perkecambahan spora. Lapisan air pada permukaan tanaman umumnya terbentuk pada malam hari bila suhu cukup rendah dengan kelembapan udara yang tinggi. Pada musim hujan, lapisan air dapat terbentuk karena hujan. Penyakit antraknosa secara umum makin berkurang dengan makin tinggi suatu tempat karena suhunya makin rendah. Dan yang ketiga ada teknik budidaya, di mana kebiasaan petani dalam meninggalkan buah pepaya yang terkena penyakit antraknosa begitu saja di pertanaman menyebabkan sumber penyakit tersedia secara kontinu di lapangan. Jarak tanam yang rapat selain menyebabkan kelembapan yang tinggi, juga mempercepat penularan patogen. Dan yang kedua itu ada figur tanaman, di mana tanaman yang tumbuh sehat akan memperkecil resiko serangan penyakit antraknosa di lapangan. Sebaliknya, tanaman yang mengalami stres seperti kekurangan atau kelebihan air, kekurangan atau kelebihan hara, keracunan pestisida, maupun mendapat serangan OPT lainnya dapat menyebabkan tanaman pepaya menjadi mudah terserang penyakit antraknosa. Dan yang terakhir, bagian yang kelima, yaitu pelukan tanaman, di mana adanya pelukaan tanaman, adanya pelukaan dapat memperberat serangan patogen, terutama pada buah, karena memperbanyak titik masuk dan juga menimbulkan perubahan fisiologis pada buah yang menguntungkan perkembangan penyakit. Baik, itu saja. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pengendalian penyakit pada tanaman pepaya. Teknik pengendalian OPT dalam
dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengendalian secara preventif dan pengendalian secara kuratif atau responsif. Nah, yang pertama itu ada teknik preventif yang didasari pemahaman penyakit dari musim-musim sebelumnya berdasarkan pengalaman petani atau pengetahuan lokal, literatur, dan sumber informasi lainnya. Teknik ini menyatu dengan teknik budidaya tanaman. Yang kedua ada teknik responsif, merupakan tindakan atas kondisi penyakit pada musim berjalan yang didasari atas pemantauan baik terhadap gejala di lapangan maupun faktor-faktor cuacanya. Selanjutnya, sebaiknya petani pepaya mengusahakan agar tidak melakukan tumpang sari atau menanam tanaman inang lain atau inang alternatif dari patogen penyebab penyakit antraknosa seperti cabai, terong, pisang, mangga, karet, dan ubi kayu di sekitar pertanaman pepaya. Selanjutnya, tidak menggunakan tanaman terserang sebagai sumber benih karena peluang bibit terinfeksi sangat besar. Selanjutnya, petani perlu mengusahakan agar tanaman pepaya tumbuh secara optimum. Hal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi, pemupukan, atau pengairan maupun perawatan tanaman secara umum. Selanjutnya, dilakukan aplikasi penyemprotan fungisida sinetik terhadap daun dan buah atau situasi dan kondisi tertentu saja. Perlakuan benih juga dapat dilakukan untuk menekan penyakit. Baik, selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Di sini ada penggunaan agens antagonis di lapangan. Agens antagonis tertentu seperti PGPR dan Trichoderma harzianum dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit antraknosa. Selain juga dapat berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Di sini ada Trichoderma. Trichoderma adalah genus fungi yang dikenal sebagai antagonis alami dari berbagai patogen tanaman. Spesies ini dapat diterapkan ke dalam tanah di sekitar pepaya untuk melawan dan ruang, sekaligus meningkatkan pertumbuhan dan kekebalan tanaman. Selanjutnya ada pencelupan selama beberapa saat. 1 gram kering ke dalam 1 liter air dapat menghilangkan jamur patogen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu pengendalian penyakit pada tanaman pepaya. Penggunaan fungisida di pertanam atau lapangan. Fungisida yang dapat dilakukan dengan menggunakan fungisida berbahan aktif apa ini lo pecah-pecah. Tidak berbahan aktif thiabendazol, tembaga oksida, oksilorida, dan karbendazim. Yang kedua yaitu mencegah buah agar tidak terjadi luka baik selama pepaya masih pada kebun maupun pada saat penanganan pasca panen. Yang ketiga yaitu pada saat pemanenan setelah dilakukan pemetikan buah dilakukan perlakuan pada pepaya berupa perendaman dengan air hangat pada suhu 46 sampai dengan 53 Celcius selama 2 sampai 3 menit
untuk mengurangi infeksi buah pepaya saat berada di tempat penyimpanan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, kesimpulan dari makalah kami yaitu penyakit anternoksa pada pepaya harus dikendalikan dengan baik dari masa penanaman, perawatan hingga pasca panen. Dulur juga perlu melakukan penanganan dengan cepat jika pohon pepaya terinfeksi penyakit ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi infeksi antraknosa. Ini dapat muncul akibat adanya cendawan patogen, Cholerium, Gliosporioides, dan biasanya cendawan ini diperoleh dengan perkawinan sehingga mempunyai keragaman genetik tinggi. Pada tahap tersebut, patogen akan menyerang benih dan sisa-sisa tanaman dan tanaman inang lainnya. Jika sudah terinfeksi antraknosa, penyakit akan berkembang pesat karena beberapa faktor seperti faktor varietas, faktor cuaca, faktor teknik, budaya yang kurang tepat, faktor vigor tanaman, dan faktor-faktor lainnya. Dengan itu mengurangi risiko terinfeksi antraknosa. Tidak menggunakan lahan yang mudah terserang atau sumber benih antraknosa, yakni bukan daerah endemis penyakit antraknosa. Tapi jika tidak ada alternatif lahan lain, dulur bisa melakukan upaya ekstra untuk mendapatkan benih pepaya yang bebas dari penyakit antraknosa. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung keluar